الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه عليه وعليهم أجمعين والحمد رب لله العالمين. فاتح إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا إن الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرار من بار في الدين والدين والآخرة وإلى أرواح والدينا أمهاتنا وجيراننا جداتنا عمامنا عماتنا خالاتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأروح شيخي ومربي روحي سيدي الحبيب عمر محمد بن سيدي الحبيب محمد بن يحيى مسلم الوالد الحمد لله سكاب الله كريم يغفر لهم ويتقشوا من الرحمة خصوصا صاحب الكتاب الشيخ الماني زاده أن الله كريم يتقشوا بالرحمة وانفعنا بأسراره ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 9 ya. Warwiyah ya. An-Syekh Abul Hasan. Halaman 9 baris 13 dari atas ya. Warwiyah An-Syekh Abul Hasan kana ya'izun nas ya. Baris 13 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ruwiya anna Syekha Abul Hasan kana ya'izun nasa yawman wa qala fi wa'zihi inna Allah ta'ala yas'alul 'ibada yawmal qiyamati an asya'a wa kana shibli yamurru bibabil masjid wa yasma'u wa'za syaikhi fayaqifu indal babi wa qala li syaikhi la tukhawwifin nasa كثيرا لأن الله تعالى لا يسأل عباده إلا عن شيئين فيقول يا عبدي أنا كنت معك وأنت بمن كنت. فلما سمع أبو الحسن هذا الكلام من الشبل وقف في سريره وطار عقله. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والبنوء والرشد توبة النصوح
الجسد والروح اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي أن الشيخ أبا الحسن, ada riwayat ya, bahwa Syekh Abul Hasan ada seorang guru besar ya, yang bernama Abul Hasan ya. Kana ya'izun nas yauman, suatu hari Imam Hasan al-Basri beliau sedang memberikan nasihat, sedang memberikan tausiah. Wa qala fi wa'zi, di antara isi nasihatnya adalah innallaha ta'ala yas'alul ibad yaumal qiyamah an asya'a. Isi khutbahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, akan menanyakan hamba-hambanya pada hari kiamat an asya'a, macam-macam pertanyaan. Bakal ditanya macam-macam pertanyaan ya. Kan kita tahu summa latus'alunna yauma idzin na'im, bakal ditanya semuanya ya. Imam Hasan orang alim luar biasa, bakal ditanya sama Allah, nggak ada yang lewat semuanya. Bahkan riwayat aja keluar masuknya napas kita aja bakal ditanya. Masuk keluar, masuk keluar, itu kan nikmat semuanya. Masuk nikmat, keluar nikmat. Coba masuk kagak ya, masuk kagak oksigen main tuh kan. Makanya orang ngap-ngapan gimana nih. Nah itulah makanya masuk ditanya, keluar ditanya. Masuk keluar kagak gimana? Wah, udah nggak ada nikmat-nikmat nih. Kita lupa tuh ya, oksigen udah disediain ya Allah. Ya, disediain ya Allah segini banyaknya oksigen kita. Coba kalau oksigen kagak, nenteng-nenteng gitu, pakai apa? Oh, pakai tabung semuanya baru bawa ke masjid, buat tabung, belentang-belenteng. Ya Allah, beradu-beradu semua. Ya Allah, enak Allah udah kasih. Ya nikmat luar biasa, subhanallah ya. Udah disediain ya, paru-parunya udah ada, oksigennya juga udah ada. Ya Allah, coba kita tinggal bulan gimana? Oksigen kagak, tinggal di atas ya, hampa udah hampa. Ya Allah, ajib. Nah kata Imam Hasan, ente semuanya hamba akan ditanya dengan macam-macam pertanyaan. Artinya delik banget pertanyaannya. Nah ketika Imam Hasan lagi ngasih ceramah ya, wa kana Shibli, ada Shibli. Shibli ini Masya Allah emang orang yang luar biasa ya, sampai-sampai kalau di dalam kitab Nasaihul Ibad ya, Imam Shibli termasuk yang dimimpikan oleh ulama-ulama. Kenapa beliau mendapatkan anugerah rahmat ampunan Allah, dapat ridha Allah ya. Imam Shibli bilang bingung ya, dari mana puasa kagak, sholat kagak, ada satu yang Allah demen nama ente, apa ente ngelihat kucing kedinginan, subhanallah tuh ente siap tuh keluarin tuh, ente punya jaket ya, jasnya dikeluarin, mohon ya Allah, dibedong, tahu bedong ya, dibedong tuh kucing. Ya Allah, dia kesian lihat kucing. Sampai begitu hatinya, Allah redha sama dia. Di situ dimimpin sampai begitu. Masya Allah. Emang ada orang rahmahnya udah tinggi kayak begitu tuh. Ya, termasuk yang dibilang Syekh Ahmad Ar-Rifai ya, di dalam sebuah riwayat kitab kisahnya kayak begitu. Jubahnya gede, ditidurin kucing. Enggak diusir tuh kucing, bawa ambil gunting. Ini mau pulang nih. Pulang ngajar selesai, ambil gunting. Apaan? Digunting
Muridnya pada nanya, Imam usir aja. Shh, jangan, kesian. Dia baru tidur di sini. Pikirannya jauh sampai ke sono tuh. Coba kalau kita buru-buru kita apain? Orang rahmah kita beda. Bukan kelas kita. Kalau kita keplak tuh kucing. Udah nggak mampu, bukan kelas kita. Ya bukan kelas kita. Magom, orang kok udah magom, rahmahnya beda. Tuh makanya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmahnya beda. Ame musuh segitu ininya masih Allah mahdi gaumi fa innahum la ya'lamun. Rahmahnya tinggi. Rahmahnya Nabi bukan kita mana mampu. Dipelototin dikit gubrakin pintu. Udah nggak tahu, belum ke situ arah kita. Walaupun kita punya rahmat tapi belum melonjak ke sana, jauh. Ya, Imam Ghazali kan begitu. Hampir didiemin tuh laler. Ya, ngisep-ngisep tintanya kan begitu. Hampir bisa begitu. Rahmahnya beda. Makin tinggi orang punya rahmah, makin hebat seperti itu. Ya makanya demen, ada kucing menemparin makan, ada burung menemparin, ada ayam, hanya begitu. Rahmahnya semut, nggak mau disemprot pakai apa itu? Baik-baik kan, rahmahnya tinggi, takut. Yang ada dibeliin roti, tersemut dibeliin roti coklat taruh pojokan. Jangan buat lo mulu, buat kucing sekali-kali. Buatnya semut ada makan tuh. Al-Habib Salim bin Toha, ada dengar kisahnya begitu. Yes. Habib Wan Ahmad pernah cerita begitu. Kerjaannya begitu tuh. Ya, masya Allah. Nah itulah rahmah kalau Allah udah kasih tinggi. Nah ini Imam Syibli adalah orang yang memang rahmahnya udah tinggi. Ketika Imam Hasan lagi ceramah, dia lewat yamurru bi babil masjid wa yasma' wa'dha syekh. Dia lewat depan pintu masjid, kebetulan kedengeran. Dulu kan belum pakai tua kan kedengeran, dia kober juga kedengeran nih gitu kan. Jauh. Kalau ini kan depan pintu kedengeran. Apa? Fayagifu indal babib. Orang lagi ngajar, dia diam tuh di situ ngedengerin ceramahnya. Ketika dia dengar ceramahnya, waduh, langsung waqala li syekh. Imam Syibli bilang begini, la tukhawifin nas katsiran. Kalau ceramah boleh ceramah, cuma jangan nakut-nakutin melulu gituin ya. Jangan bikin orang pada deg-degan. La tukhawifin nas katsiran, cari kasih yang enak-enak. Jangan diceritain mati-mati melulu ya. Neraka melulu jangan. La tukhawifin nas. Jangan bikin orang pada kelabakan. Jangan bikin orang pada ketakutan. Tuh, lihat tuh. Pandangan yang namanya Imam Hasan orang alim, Syibli orang alim. Pandangan aja yang beda. Dua-duanya enggak ada yang salah, benar. Ya, cuman Imam Syibli dalam masalah ini dibilang apa? La tukhawifin nas katsiran. Imam Hasan ceramah boleh, tapi jangan nakutin melulu. Ya. Ada orang yang takut tambah benar, ada juga yang takut aku bingung, cuma takut beri. Ada yang begitu. Li'anna Allah Ta'ala, apa alasan Imam Syibli bilang begitu? Li'anna Allah Ta'ala liyas'al ibadah illa an syai'ain. Sesungguhnya Allah tidaklah bertanya kepada hambanya kecuali cuma dua doangan. Dia tuh Imam Syibli bilang, lu bilang banyak, kagak, cuma dua pertanyaan Allah. Ya. Apa? Fayaqulu, Allah nanti katakan, ya abdi, wahai hambaku, ana kuntu ma'ak wa anta biman kunta. Segitu doangan. Ana kuntu ma'ak, aku selalu bersamamu. Kalau kamu bersama siapa, kata Allah? Aku bersamamu terus-terusan. Allah nggak pernah ngelepas hambanya. Yang mana aja di situ Allah selalu. Tuh, makanya kebagian semuanya. Rahmat Allah bagaimana? Kebagian. Yang kafir kebagian.
Makan tidak orang kafir? Minum semuanya jatahnya dikasih Allah. Yang kafir, yang nyembah patung masih dikasih makan sama Allah. Ya, yang nyembah berhala, yang nyembah ini dikasih makan. Itulah rahmat Allah, hampir begitu. Makanya Nabi Ibrahim aja ngasih makan orang, teman. Lu masuk Islam deh, masuk Islam, ditegur sama Allah. Lu baru tumben ngasih makan aja udah nuntut. Aneh ngasih makan dia dari sejak apa? Dari sejak di dalam perut maknya dia dikasih. Sampai sekarang dia belum nyembah, tidak ada urusan. Man syaa falyakfur wa man syaa falyu'min, terserah ente. Allah enggak rugi. Allah enggak Allah untung kagak. Ente mau beriman Allah enggak untung. Ente kafir Allah enggak rugi. Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Nah, di sini diterangkan, jadi Allah enggak nanya kecuali cuma dua. Ana kuntu ma'ak wa anta biman kunta. Aku bersamamu, tapi kamu selama itu ame siapa inti? Tuh. Ya kan? Lupa kita. Ya Allah, ane ame nafsu. Ane ame setan. Ane ame siapa lagi? Ane ame dunia. Berapa? Banyak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berarti banyak orang yang salah jalan waktu di dunia, enggak amin sama Allah. Allah udah kasih tahu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa maksudnya? Dunia ini mata'al ghurur, perhiasan yang menipu. Berarti banyak orang yang enggak bersama Allah waktu di dunia. Tuh. Benar, Allah dinyatakan ayatnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, berarti banyak orang yang enggak bersama Allah. Bersama Allahnya sebentar, setelah itu nggak bersama Allah lagi. Tuh, ya. Makanya waktu Nabi Musa matanya ngantuk, lagi ngangon kambing. Aduh, gimana? Bingung ya. Kalau tidur kambing ngerinya diembat ame serigala, kan kepikiran kambing kan lumayan harganya. Waduh, kagak tidur mate udah tinggal 5 watt gitu kan? Kan dilema gak tuh? Dilema. Waduh, gimana? Ya, Nabi Musa gak sanggup juga tidur. Nyerahin aja sama Allah, ya Rob, gak sanggup dan mate nih. Pengen maksain, tuh gak bisa. Orang kalau udah ngantuk obatnya be. Udah kayak ngaji nih antum nih. Udah begini. Walaupun ente paksain pengen kuatin, nggak bakalan kuat, tetap mendingan nunduk, pura-pura serius banget ngajinya Ustaz ya. Masya Allah, siapa nih? Gitu keren serius baca kitab, batunya begini, aja tidur ya. Saking udah nggak kuatnya, bangun tidur Nabi Musa, wes namanya orang kaget, sadar, ya Allah kan lagi nganggur, ya Allah. Gimana nih kambing nih? Subhanallah. Dilihat kambing, alhamdulillah cukup semuanya. Enggak ada yang hilang. Di depan dia, di situ ada serigala. Yang megangin tongkat nih Nabi Musa kan punya tongkat. Di situ kambing dilihatin sama serigala. Serigalanya nggak makan. Dilihatin. Ya Rabb, apa kata Allah? Ya Musa, ya, kun ma'urid, akun maturid. Kun ma'urid, akun maturid. Kalau inti bisa selalu ame-ane, ane juga bisa selalu meinti. Tuh, kun ma'urid, akun maturid. Yang ane mau kerjain, ntar yang inti mau ane juga kerjain. Tuh, timbal balik. Timbal balik, tenang aja. Apalagi kita sekarang nih udah baca ratib kan, baca ratib tiap hari udah. Isi ratib apa? Inna nastahfizuka nastaudiuka adyanana wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in. Berapa biji kita minta sama Allah? Di situ 8 yang kita minta. Minta dijagain, minta tolong titip segala macam. Tinggal kitanya rapi, kitanya jaga diri kitanya jaga apa kewajiban kita, hak Allah kita tunaikan, tenang udah. Di dunia bakalan Allah yang jaga kita. Gak bakalan insya Allah dijaga sama Allah semuanya. Orang kita udah inna nastahfizuka, apa artinya? Ya Rabb, ane mohon
jaga. Nastaudiuka nitip. Sekarang inti nitip ame tetangga. Aman enggak rumah kita? Itu baru nitip ame tetangga yang tidur ya, jam 10 dia tidur. Ya, orang lompat dia kagak tahu. Tuh. Tapi kalau kita nitip ame Allah enggak ada kata. Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi kekuatan buat kita ini kisah luar biasa. Lalu falamma sami'a Abul Hasan, ketika Abul Hasan dengar omongannya Shibli begini, ya Allah, kepikiran ame dia. Apa kepikiran? Hadzal minasyibli waqafa fi sariri. Dia rebaan wa qara'aglu. Kalau bahasa sekarang udah pada pakai koyo, tuh pakai koyo. Saking kepikiran. Orang kalau kepikiran pasti nggak nafsu ngapa-ngapain. Nih baru diomongin begitu. Imam Hasan, Allah nanya cuma 2 ruangan, nggak lebih dari itu. Langsung pulang tidur di balik rebaan. Toro agluh. Kalau toro agluh itu terbang akalnya, artinya ngerentek di pusing tuh. Mikirin itu omongan. Ya Allah, ya Allah. Tuh orang alim begitu, omongan dikit pikiran. Nah karena dia paham, ya Allah sampai begitu. Ini dikasih ngomong banyak nggak bikin mikir. Dinosotin boleh nggak bikin mikir, susah orang lain. Ya, idroknya nggak nyambung, tahu idroknya kagak nyambung, makanya nggak bisa mikir sejauh itu. Kalau yang idroknya tumpul ya tumpul, kalau idroknya kuat. Tuh, ayat idroknya kuat gak paham panjang. Kalau idroknya cuma sekedar baca doang kan, ya udah cuma baca doang kan. Innamal, ya udah baca doang. Tapi yang idroknya jauh, pandangannya juga jauh gitu. Falam afaqo, maka ketika dia udah baik, udah sadar, ya, udah nggak puyang lagi, qala ya Shibli, disamperin Shibli. Shibli, innallaha ta'ala yas'al min ibadihi ashala min hadza. Ya Allah, awalnya ceramahnya serem banget. Ujung-ujungnya dibilang apa Shibli? Allah bakal tanya yang lebih enteng dari omongan inti kemarin. Inti bilang apaan tuh? 2. Lebih ringan pertanyaan Allah. Lebih ringan pertanyaan Allah. Wa yaqul, Allah katakan, ya abdi ma gharraka bi rabbikal karim. Segitu doang kan pertanyaan Allah. Ada kan bacaan begitu ke? Ma gharraka bi rabbikal karim, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ditanya sama Allah, ma gharraka, gharra ya ghirru, menipu. Apa yang membuat inti tertipu, enggak taat kepada Allah? Tuh. Padahal Allah khalaqaka, dia yang jadiin inti, fasawwaka, dibikin cakep kita, dibikin rata, kaki kita dibikin rata sama Allah, jadi jalan kagak. Tuh coba yang atuh 70, yang atuh 60, ya elah begini, nggak nikmat hidup. Fasawwaka, dibikin rata sama Allah, kuping kanan, kuping kiri, ya Rabbana, nggak begini. Coba yang atuh di pelipis, yang atuh di sini, ya Allah kuping lo antik juga gitu, ya Allah. Allah bikin rata. Itulah makna fasawwaka fa'adalak, seimbang. Kata-kata fa'adalak adil. Adil artinya seimbang. Tuh antik luar biasa. Tangan dibikin seimbang sama Allah. Tuh nikmat. Kita nggak sempat mikir ke sono. Ya nggak sempat ya. Hidung dibikin seimbang lubangnya. Coba yang atuh lubangnya tinggian, yang atuh di bawah. Ya Allah jelek banget. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ya Rabbana ajib. Nikmat banget Allah kasih alis, dibikin taswiyah sama. Di sini enggak begini, yang atuh di sini atuh begini. Ya Allah ajib.
Kita di situ aja tuh. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma inna azabi lasyadid la in kafartum inna azabi. Di situ aja kita udah nggak bisa nikmat Allah, jalan aja tuh. Fasawwaka fa'adalak, semuanya gigi dibikin rata. Fasawwaka fa'adalak, seimbang antara gigi atas gigi bawah, gigit jengkol putus. Ya Allah, ajib deh. Ajib. Dan mana? Fasawwaka fa'adalak, taswiyah. Itulah gunanya kita membuka ayat. Jadi di situ tuh ya Rabb. Tapi sayang kata Allah, magorroka, kenapa inti masih nggak sembahyang juga? Magorroka, kenapa inti masih nggak mau shaim Ramadan? Kenapa inti masih nggak mau taat? Fasawaka. Ya Allah, dibikin enak sama Allah. Siapa yang keluarin suara bisa ngobrol, kan enak. Gara-gara ada suara. Wa min ayatihi anwa'u alsinatikum an khalaqalakum. Allah jadiin inti anwa' alsinatikum. Masya Allah, adik bahasa itu yang keluar A, B, C, D, E, keluar tuh huruf. Ajib banget. Coba kalau kita ngomong nggak keluar huruf, kayak kambing gitu. Ya, apa-apa yang kita ngertiin, keluar tuh huruf luar biasa. Di suara ini, siapa yang keluarin tuh suara? Anwa alsanatikum wa anwalikum ya Rabbana, keluar tuh suara ajib. Ya Allah, karena keluar suara dikasih sama Allah kuping. Ya Rabbana. Kuping buat apa? Jadi alat untuk ngedenger. Makanya repot orang kalau kupingnya nggak berfungsi. Boleh kalau ngobrol teriak-teriakan paham juga kagak. Masya Allah, orang budak ya, subhanallah. Berarti disitulah makanya kalimatnya pakai Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Pakai kalimat subhana ya Rabbana. Banyakin ucapin subhanallah. Ya, Masya Allah, ajib banget ya Rabb. Nah, magorroka bi rabbikal karim. Kenapa inti kok jauh dari Allah? Itu ruangan katanya. Hatta asaita amri, sehingga inti berani kurang ngajar kata Allah. Kenapa inti? Nah, waruya lamma quri'at hadhil ayatu, ketika ayat ini dibacakan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan apa? Beliau mengungkap ma gharrani bi rabbi illa jahli. Kata Sayyidina Ali, bila mana aku ditanya ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat inti menjadi jauh dari Allah, bermaksiat, meninggalkan taat, jawaban Sayyidina Ali, ma gharrani bi rabbi illa jahli. Yang membuat aku tertipu adalah kebodohan aku. Itu Sayyidina Ali memberikan jawaban untuk dirinya, ma gharrani bi rabbi illa jahli. Yang membuat aku jauh dari Allah karena bodoh aku. Tuh, makanya kita disuruh ngaji kan begitu, supaya kita dapat ilmu yang manfaat. Tuh, Masya Allah. Itu versi Sayyidina Ali jawabannya. Lalu ada lagi yang kedua, wa qala Fudail bin Iyad. Ada lagi Fudail bin Iyad. Apa jawaban Fudail bin Iyad ketika nanti ditanya? Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, law sa'alani rabbi ma gharraka, bila mana Allah nanti bertanya apa yang membuat kamu tertipu, agulu gharrani sitruka, yang membuat aku jauh adalah karena engkau mempunyai sifat yang selalu memberikan sitir, penutup, selalu dimaaf oleh Allah. Itu yang membuat aku menjadi banyak bikin dosa dan maksiat. Tuh. Makanya kita nih, karena ditutup sama Allah, kita bikin dosa, ketutup gak? Tuh. Ya alima sirri minna la tahtik sitra anna wa afina wa'fu anna wa qul lana haitsu kunna. Ya alima sirri minna, yang tahu aib kita Allah, yang tahu rahasia kita Allah, privasi kita yang tahu
Allah. Yang lain sih ketutup, nggak tahu. Bini kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Orang ada di dalam hati kita nggak ada yang tahu. Keluarga kita nggak ada yang tahu. Ditutup sama Allah. Ya alim sirri minna. Ya Allah, mudah-mudahan. Nah ini karena ada sitir dari Allah, kita lupa bikin dosa. Karena merasa nggak ada yang tahu habis bikin dosa. Coba kalau habis bikin dosa kelihatan. Siapa yang berani? Makanya Bani Israel bikin dosa, tetangganya langsung tahu. Bikin dosa hari ini, besok kelihatan. Oh, habis ngapain malam lu? Tahuan. Ya, tahuan. Kita tutup. Tuh, Masya Allah. Makanya umat Nabi Muhammad dia paling enak Indonesia. Makanya karena ketutup kita jadi pada berani, nggak sembahyang berani. Ketutup, ya nggak zakat berani, melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah ngapain aja berani, nyurangin orang berani, bohongin orang berani, nyaci maki orang, baru kerjaan-kerjaan maksiat berani. Kenapa? Karena tutup. Kalau dibuka, gibah berani, orang ketutup. Kalau dibuka, ya Allah. Makanya magharrani illa ya agulu garrani sitruka. Tuh Imam Fudail bin Iyad ini masuk nih kita di sini. Kita berani sama Allah karena gara-gara ketutup. Berani. Bohong lo, enggak apa-apa, bohong dikit. Oh, itu berani, bohong dikit berani. Ya orang ketutup enggak ada yang tahu. Ya Allah, makan yang haram kita nekat dulu. Ketutup. Enggak kelihatan. Itulah rahmahnya Allah buat umat Nabi Muhammad. Allah pending, ayo istighfar, tobat, ayo. Hal min sa'il, malamnya ditanyain, siangnya bikin dosa, malamnya ditawarin. Siang bikin dosa, malamnya ditawarin, ngapain? Hal min ta'ib, ada yang mau tobat gak? Ayo. Hal min sa'il, ada yang minta gak? Hal min da'in, semuanya ditawarin. Allah baik banget. Ya, pakai doa rawi kan begitu. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya basital yadain. Allah selalu terbuka tangannya. Buat apa? Buat orang-orang yang minta. Ya Allah, umat Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab apa itu? Kitab hadis, ya, al-hadis nabawiyah itu ada kitab tuh. Mukhtarul Ahadits ya. Kitab Mukhtarul Ahadits di situ ada. Bila mana hamba melakukan kejahatan, hamba Allah melakukan dosa, ya malaikat tahan dulu sab'a sa'at. Tahan waktu dia sampai 7 jam. Ajib. 7 jam tahan. Anda gak mau tobat, Anda gak mau beramal soleh. Kalau dia mau tobat, dia mau istighfar, dia mau beramal soleh, jangan dikata dia punya kejahatan. Ajib. Tuh, makanya ada orang bikin dosa tapi dia langsung tahu, sadar, langsung minta doa, istighfar, minta ampun, insya Allah dihapus. Itulah yang katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kerjain amal soleh, mudah-mudahan ngapusin. Bisa Ustadz? Biasa, orang kalau bukan pelaku dosa, artinya bukan hobi, bukan doyan, insya Allah dia buru-buru istighfar. Gak sembahyang aja sumpah mah di subuh, astagfirullah, tadi ketinggalan Allah, astagfirullah, buru-buru ketakutan, ya kan? Orang gak pernah bohong sekali ketakutan. Orang gak pernah melakukan maksiat sekali, pasti dia ketakutan. Tapi kalau udah hobi, doyan, emang tukang, tahu tukang? Oh, orang kalau udah tukang, namanya tukang, dia nggak ngerjain sekali, pusing, tukang dia. Nah, makanya jangan jadi tukang kita. Mudah-mudahan. Ya. Dan kalau dia tukang, susah dia mau istighfar, dia mau tobat, berat. Tuh, makanya beda pelaku aktif sama pelaku pasif, beda. Tuh, makanya tukang ngerokok pas aktif kan beda kan sama yang pasif. Wah, kita ngerokok dia yang batuk, karena nggak ini. Nah, sama juga tuh bagi orang yang doyan bikin dosa, susah untuk istighfar, taubat, berat. Tuh, ya, orang nongkrongnya di sono mulu, ya, nongkrongnya begitu, ya macam-macam. Khair, insyaallah. Makanya kalau kita pikirin, kenapa dia nggak bisa taubat? Karena dia udah menjadi pelaku, terus aja berat. Makanya diajakin taubat susah. Tuh, pakai dibalikin.
Deh lo aja deh, biarin gue ke neraka nggak apa-apa begitu. Ya, yang ke neraka gue, yang dibakar gue, udah begitu. Tapi kalau orang yang baru ini, astagfirullah, bikin dosa dikit nggak banyak, berasa ame dia, berasa banget ame dia, bikin dosa dikit. Ya Allah, ngebohongin baru dikit doang ya. Ya takut. Tadi nyobain makanan siapa tadi tuh lupa, main comot. Apalagi orang-orang yang udah magomnya tinggi, ketika dia baru mau makan aja, itu dengan riwayat ulama, sampai netes keringat. Kenapa nih? Nggak tahu nih makanannya makanan haram. Sampai begitu tuh di kelas aulia kayak begitu tuh. Dia mau makan tangannya nggak bisa maju begini. Tuh kalau kita kan sampai nempel. Udah nempel makan lagi gitu. Nggak masuk. Kelas kita bukan nggak ke situ. Kalau ada kelas ulama sampai begitu. Tuh halnya datang. Allah jagain sampai begitu. Ya Nabi aja dijagain mau makan racun. Ya kan? Yang namanya kan apa itu? Al-lahmul mashmum, daging yang udah dijagain sama Allah. La ta'kulni inni mashmum. Jangan makan aneh. Aneh udah diracunin. Itu ada orang yang makom tinggi, wali kayak begitu juga. Haram agak berat masuk. Tuh. Makanya supaya kita terhindar, jadi wali dulu daripada kan. Udah jadi wali belum? Dikit lagi Ustaz mau nikahin anak ya. Wali itu ya. Ya Allah. Dah sedikit lagi tuh. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq. Ada lagi Abu Bakar Al-Warraq, ya, seorang sufi yang luar biasa. Beliau mengatakan apa jawabannya? Lau sa'alani rabbi ma gharraka. Kalau Allah tanya aku, apa yang membuat ente tertipu? Aku akan jawab gharrani karamuka. Yang membuat aku jauh darimu karena kemurahanmu ya Rabb. Allah begitu baiknya. Innallaha ghafurur rahim. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu tuh yang membuat aneh bikin dosa. Tenang aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Oh, ajib, nikmat banget sehingga aku lupa bikin dosa di kecil-kecil doh ya. Insyaallah. Nah, besok dikit lagi kita baca lagi tuh doa ya. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Khair insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan kita, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah sekalian, insyaallah tanggal 4 di sini ya. Tanggal 4 kita tawakuf insyaallah. Oh ya, Fatihah buat Habib Sahan bin Ali Asgaf, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana فتب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المصطفى رسولنا الله بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام.
اللهم صل وسلم